mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi pokok di bab 3, yaitu tentang instrumen evaluasi. Kalau kita lihat nanti, instrumen evaluasi ini akan dibagi kepada dua bagian, yaitu dalam bentuk tes dan non-tes. Untuk pertemuan hari ini, pada materi di slide ini kita akan membahas tentang instrumen evaluasi itu dalam bentuk tes. Nah, kita akan mencoba melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan instrumen dalam evaluasi itu ya. Instrumen evaluasi atau yang sering kita sebut itu instrumen penilaian hasil belajar. Ya, jadi kotakan instrumen itu merupakan alat ya, alat atau perangkat. Nah, instrumen evaluasi atau evaluasi penilaian hasil belajar ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yang mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kita akan melihat bentuk tes itu. Tes, biasanya kalau kita dengarkan kata tes, berarti ada suatu bentuk-bentuk pertanyaan ya untuk menguji tingkat kemampuan siswa. Nah, mari kita lihat satu persatu itu tes. Tes merupakan salah satu prosedur evaluasi yang komprehensif, sistematik, dan objektif yang hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dan sisi lain kita akan melihat juga bahwa tes itu merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek peserta didik. Tentunya bahwa tes ini akan dilakukan setelah siswa mempelajari atau membahas suatu kajian materi. Nah, kita akan melihat, kalau tadi saya katakan bahwa sebenarnya instrumen itu merupakan alat ukur ya. Nah, tes. Nah, salah satu bentuk tes. Tes sebagai alat ukur jika disajikan dalam satu bentuk pertanyaan, maka tes harus dapat memberikan informasi mengenai pengetahuan dan kemampuan objek yang diukur. Sedangkan jika tes yang digunakan sebagai bentuk alat ukur dalam bentuk latihan, maka tes yang dimaksud harus dapat mengungkap keterampilan. Kalau kita bicara latihan, pasti ya bersangkut paut kepada keterampilan dan bakat seseorang atau sekelompok orang. Nah, kalau ke tes itu kita katakan bahwa tes itu merupakan suatu pertanyaan, pernyataan, atau tugas-tugas, maka kita akan melihat sendiri bahwa sebenarnya tes itu memiliki fungsi. Yang pertama kan kita melihat bahwa untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan. Nah, di bagian ini akan melihat bahwa jika fungsi tes itu digunakan untuk tingkat penguasaan materi, maka hal ini akan dititik beratkan untuk mengukur keberhasilan program pembelajaran. Yang berikutnya di bagian B kita akan melihat fungsi tes. Tes di sini adalah untuk menentukan kedudukan atau peringkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Nah, jika hal ini digunakan sebagai fungsi tes, maka ini adalah dititik beratkan untuk mengukur keberhasilan belajar masing-masing individu peserta tes. Nah, makanya kalau kita lihat itu biasanya ada kelas unggulan ya, atau misalnya kelas-kelas kelompok tertentu. Misalnya dikelompokkan bahwa kelas ini atau kelompok ini bagian-bagian ini dilihat sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dalam penguasaan suatu materi pembelajaran. Kalau kita sudah melihat pengertian tes dan fungsinya, maka kita akan melihat sebenarnya tes itu digolongkan ke beberapa bagian. Nah, jika kita nanti melihat bahwa sebenarnya penggolongan atau jenis-jenis tes ini dalam beberapa buku atau artikel atau di dalam jurnal yang lain akan sedikit berbeda dan tidak membahas seperti yang ada di slide ini.
Mungkin mereka akan membahas itu dari bentuk pertanyaan atau dari bentuk lain. Tapi coba kita akan melihat bentuk atau penggolongan tes berikut ini. Dibagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama, penggolongan tes berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kalau kita melihat penggolongan tes itu atau jenis tes itu berdasarkan fungsinya, yang pertama itu adalah tentang pretest atau sering dikatakan tes awal. Itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi pembelajaran yang akan diajarkan telah diketahui oleh siswa. Biasanya tes awal itu adalah dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan awal ya sebelum dikerjakan, sebelum melakukan materi pembelajaran berikutnya. Nah, penggolongan kedua jenis yang kedua berdasarkan fungsinya adalah post test. Nah, post test ini adalah atau tes akhir bertujuan untuk mengetahui apakah semua materi pembelajaran yang penting telah dikuasai dengan baik oleh siswa. Dan biasanya post test ini diberikan kepada siswa setelah selesai melakukan atau mempelajari suatu materi pembelajaran. Yang ketiga atau bagian C itu adalah placement test atau penempatan. Ya, tes jenis ini dilakukan pada awal tahun ajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik sehubungan dengan pembelajaran yang akan disajikan. Seperti katakan bahwasanya placement test adalah misalnya menentukan kelas-kelas. Makanya kalau kita lihat itu misalnya dari kelas unggulan ya, ada kelas unggulan 1 dan 2 dan berikutnya. Biasanya menemukan adalah namanya placement test ini. D adalah formative test atau formatif. Tes formatif dilaksanakan saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, biasanya dilakukan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik agar dapat memberikan umpan balik bagi guru maupun peserta didik itu sendiri. Yang KE atau bagian kelima ada diagnostic test atau diagnostic. Tes diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosa. Kata diagnosa itu kan mengetahui membuat suatu dugaan atau suatu kejadian sebelum melakukan analisis. Nah, biasanya kan atau mendiagnosa menduga. Nah, untuk menduga kesulitan belajar peserta didik untuk mengetahui ada tidaknya bagian yang belum dipahami atau dikuasai terhadap suatu materi pembelajaran. Yang berikutnya adalah penggolongan tes summative test atau summatif. Nah, tes summatif ini adalah merupakan tes yang diberikan pada akhir pokok bahasan, akhir semester, akhir tahun, atau pada akhir jenjang program tertentu. Penggolongan tes yang kedua adalah kita lihat berdasarkan aspek psikis yang diungkap. Yang pertama itu dibagi kepada intelligence test atau tes elensi, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap atau memprediksi tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua itu aptitude tes kemampuan, itu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh seseorang atau peserta didik. C itu adalah attitude test, yaitu tes sikap, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon terhadap objek yang disikapi. Itu berbicara dengan sikap ya. Jadi ternyata ketika kita mau menesting atau mengetahui sikap seseorang, bisa kita lakukan itu membuat dengan melalui suatu tes. D itu personality test atau tes kepribadian. Itu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang atau peserta didik yang bersifat lahiriah, seperti bentuk tubuh, cara bergaul, dan cara mengatasi masalah. E adalah achievement test atau tes hasil belajar atau tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap tingkat pencapaian terhadap tujuan pembelajaran atau prestasi belajar. Penggolongan tes yang ketiga yaitu berdasarkan peserta, dibagi kepada beberapa. Yang pertama adalah individual test atau tes individual, yaitu tes di mana pelaksana hanya berhadapan dengan satu orang peserta saja. Ya,
Kita juga sesuaikan dengan penggolongan tes yang di atas, itu berdasarkan peserta ya. B adalah grup tes atau tes kelompok, itu tes yang di mana pelaksana hanya berhadapan dengan lebih dari satu peserta atau bergrup ya. Penggolongan tes yang berikutnya itu adalah berdasarkan waktu ya. Yang pertama dibagi kepada power test, yaitu tes di mana waktu yang disediakan bagi peserta didik tidak dibatasi. Ya, artinya kapan siswa mampu menyelesaikan ya sampai begitu batas waktu tes yang diberikan. Speed test yaitu tes di mana waktu yang disediakan peserta didik dibatasi. Misalnya kalau kita ujian kan satu mata kuliah itu durasi waktunya 75 atau 80, itu maksudnya ya. Biasanya singkat dan hanya siswa yang pandai saja yang dapat menyelesaikan tes sesuai dengan waktu ditentukan. Ya bisa juga seperti misalnya kuis untuk menguji kemampuan kan gitu, 10 menit contohnya ya, ada tes 10 menit untuk mengukur apakah memang siswa memperhatikan materi pembelajaran yang dibuat oleh gurunya. Penggolongan tes yang kelima adalah berdasarkan cara merespon, dibagi ke beberapa hal. Yang pertama tes verbal, itu tes yang menghendaki jawaban yang tertuang dalam bentuk ungkapan, kata-kata atau kalimat. Yang berikutnya adalah dibagi kepada tes nonverbal, yaitu tes yang menghendaki jawaban peserta didik atau tes bukan dalam bentuk ungkapan, kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tingkah laku. Jadi ini agak sedikit nanti bisa disamakan dengan attitude test tadi ya, untuk mengukur sikap tingkah laku seseorang. Penggolongan tes yang berikutnya yang keenam adalah berdasarkan cara mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah tes tertulis atau pencil and paper test, yaitu tes di mana pelaksanaan tes dalam mengajukan butir pertanyaan dilakukan secara tertulis, tertuang misalnya itu di dalam kertas, atau misalnya kalau sekarang ini masa tes online dan peserta memberikan jawaban tertulis juga. Tes tertulis ini dibagi ke dalam dibagi dua lagi, yaitu tes dalam bentuk uraian, yang kedua tes bentuk objektif. Nah, yang pertama bentuk uraian atau esai. Biasanya tes bentuk uraian itu adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian. Ya, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Nah, biasanya kan bentuk pertanyaan seperti ini kita akan katakan siswa, coba jelaskan menurut pendapatmu. Jadi nanti kita akan bisa membahas itu dari tulisan, bisa kan kita pahami bagaimanakah cara merespon atau bernalar siswa dalam menyusun kata-kata atau menyajikan suatu jawaban dari pertanyaan disajikan oleh guru. Sedangkan bentuk tes tertulis secara objektif itu dibagi kepada 5 bagian. Dan inilah sering yang kita kerjakan di dalam tes setelah pembelajaran. Yang pertama melengkapi, ya, melengkapi biasanya kan titik-titik, misalnya contohnya matahari terbit titik-titik timur, contohnya titik-titik itu misalnya sebelah, atau saya duduk titik-titik di sebelah. Jadi titik itu biasanya ada di tengah-tengah atau bahkan di pinggir ya. Kalau misalnya kalau bentuk tes melengkapi itu biasanya lihat juga tingkat kelas, atau misalnya kelas apakah di kelas A atau kelas rendah ya. Yang kedua itu adalah tes multiple choice test atau pilihan berganda. Yang ini tidak usah jadi dijelaskan, udah paham jelas ya. Misalnya ada bentuk pertanyaan, biasanya dipilih jawabannya A, B, C ya. Baru yang ketiga, bentuk tes tertulis itu secara objektif adalah matching atau menjodohkan. Nah, biasanya ini di kelas rendah ya, sering sekali nih ya, misalnya kata menjodohkan itu
kita buat misalnya ada suatu kata, terus misalnya satu kata kita buat gambar di sampingnya ada kata ada gambar, kita suruh siswa itu adalah menarik kata sesuai dengan gambar, dijodohkan dia. Nah itu sesuai dengan tingkat kelasnya ya, kalau mungkin di kelas tinggi sudah berbeda lagi. And then ini adalah yang kepada fill in atau isian ya. Ini juga sering ya mengisi suatu jawaban atas pertanyaan. Yang kelima itu adalah tes objektif dengan true false atau benar salah. Nah, biasanya kan juga ini ada bentuk pertanyaan bisa di kolom benar salah, salah benar, atau misalnya ada seperti ada benar benar benar, benar benar, apa jawabannya, salah benar, apa kesimpulannya, benar salah, apa kesimpulannya, salah salah. Ada namanya true false ya. Baik, berikutnya adalah kalau tadi itu kan bagian tes tertulis, bagian A. Bagian tes tertulis ada dibagi kepada dua, yaitu bentuk uraian dan bentuk objektif. Objektif dibagi kepada 5 lagi. Yang B-nya adalah tes tidak tertulis. Itu biasanya adalah secara lisan yang non pencil and paper test, yaitu tes di mana pelaksana tes dapat mengajukan butir-butir pertanyaannya dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan, dan peserta didik memberikan jawaban dengan lisan juga. Dan biasanya ini adalah suatu pertanyaan sering dibuat guru di 8 kelas ya, untuk menguji juga ke apakah siswa konsentrasi atau memahami. Biasanya ini kan tes tertulis secara spontan ya dalam kelas. C itu adalah tes perbuatan, itu tes yang diberikan dalam bentuk tugas atau memberikan suatu instruksi, kemudian peserta didik tes mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh guru dan hanya dinilai oleh pemberi tes. Biasanya kan kita memberikan misalnya tugas kerjakan sekian, nanti kita nilai bagaimana hasil atau tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran tersebut. Baik, yang ketiga kita melihat bagaimana ciri-ciri tes yang baik. Ternyata tes itu tidak sembarangan tes. Makanya nanti di dalam materi berikutnya kan kita bahas tentang tingkat kesukaran menurut taksonomi Bloom itu ya. Jadi ada namanya soal itu baik, ada baik sekali, ada baik atau cukup, dan cukup, ada juga tidak baik, ada juga sampai di bawahnya sangat tidak baik, atau bagus, tidak bagus, sangat tidak bagus, sangat jelek, seperti itu. Nanti kita melihat di dalam materi pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita lihat pengertian tes dan juga penggolongannya, ternyata tes itu juga kita lihat bagaimana sebenarnya ciri-ciri tes yang baik. Nah, yang pertama itu tes itu atau soal itu harus valid ya, validitas dengan kata dasar valid. Nah, bagaimana jadi katakan soal itu dengan valid, ada juga nanti kita bahas itu bagaimana dikatakan soal itu valid. Ada juga nanti cara melihat soal itu apakah sudah valid, akan kita pelajari di materi berikutnya. Nah, validitas sebagai alat pengukur dapat dikatakan valid jika atau apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Jadi kata arti valid itu tepat atau pas ya. Bagaimana cara menentukan pasnya? Ada rumusnya. Tidak hanya boleh dikatakan oh sudah pas, sudah tepat, sudah bagus, bahasa sudah bagus, tidak, tapi harus ada rumus atau alat untuk menganalisis, untuk melihat soal itu sudah valid atau tidak. Nah, ini yang kedua adalah ciri tes yang baik itu dia harus reliable. Reliabilitas dengan katanya reliabilitas itu berasal dari kata dasar reliable yang berarti dapat dipercaya. Tes dikatakan reliable apabila atau jika hasil tersebut menunjukkan ketetapan, keajekan atau konsisten. Seperti ini contohnya gini. Tes itu di tahun ini sudah dikerjakan oleh suatu kelompok atau individu. Nah, akan diujikan lagi soal itu adalah jika ketika kita kasih soal itu tahun pertama ini contohnya dia memiliki nilai 80 atau 90. Nah,
Jika di tahun yang berbeda kita ujikan lagi soal ini adalah kepada siswa, siswa itu adalah bahwa dia masih akan memiliki nilai yang tidak jauh dari nilai tahun pertamanya. Kan seperti misalnya kalau tahun pertama itu adalah 80, jika tahun depan itu diberikan di dalam waktu yang berbeda, tahun depannya atau waktu yang berbeda ya, pada suatu kelompok tertentu akan juga mendapatkan nilai yang tidak jauh ya, boleh sama atau tidak jauh, mungkin meningkat, bahwa artinya soal ini masih bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, kata reliable itu bisa bisa dipercaya ya, mungkin tentang tingkat kesukarannya dan juga kriterianya masih sama gitu, masih bisa percaya. Jadi lihat bahwa soal ITK reliable itu jika masih digunakan soal itu di dalam waktu yang berbeda, kan seperti itu, tetap memiliki nilai ketetapan atau dia konsisten. Nah, ciri tes yang baik berikutnya itu adalah harus objektivitas. Tes dikatakan objektif adalah apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Subjektif maksudnya faktor subjektif yang di sini maksudnya adalah seperti bentuk tesnya dan bentuk penilaian. Ciri tes yang baik itu adalah yang keempat, harus dia praktikabilitas, yaitu sudah katakan tes itu praktikabilitas saya yang tinggi apabila tes itu bersifat praktis ya, maksudnya tidak ribet ya, tidak ribet, artinya tidak susah untuk dinalar atau tidak membingungkan gitu ya, dan mudah untuk pengadministrasiannya atau cara pembuatannya. Yang kelima, ciri tes yang baik itu harus ekonomis, artinya bahwa pelaksanakan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal gitu ya, misalnya tidak mahal cara membuatnya, atau misalnya kan soal dikirim, pokoknya pengadaan soal itu tidak menggunakan biaya yang begitu mahal, nah, termasuk tenaga yang banyak dan waktu yang lama, baik untuk memproduksi maupun untuk melaksanakan dalam mengolah hasil. Jadi ini dengan kita masa sekarang itu lebih apanya sih, yang lebih ekonomisnya ya dengan kita misalnya kalau kita membuat soal online ya, kayak gitu. Jadi tidak perlu harus semuanya mencetak gitu, seperti itu salah satu juga pengurangan nilai ekonomis ya. Kalau online kan kita hanya cukup memberikan linknya saja, jadi siswa sudah melihat dan dapat mengerjakannya. Terima kasih, sekian pembelajaran kita hari ini, kita akan lanjut kepada materi berikutnya di minggu depan.